Dalam beberapa hari terakhir, mungkin Anda telah melihat kami di media, baik di televisi maupun di koran, karena topik yang berkaitan dengan Pokemon Go. Hampir mustahil untuk mengabaikan fenomena ini, yang telah menjadi salah satu kesuksesan mobile terbesar dalam sejarah. Permainan ini melampaui raksasa seperti Tinder, Messenger, Snapchat, Candy Crush, Instagram, dan bahkan WhatsApp. Saat ini, 10% ponsel di dunia memiliki permainan ini terpasang dan digunakan setiap hari. Dampak kolosal ini menarik perhatian pers, yang secara alami mulai mengkritik risiko yang terkait dengan permainan ini. Mungkin frustasi mendengar kritik ini, tetapi mereka tidak sepenuhnya salah. Bagaimanapun, serangkaian skandal muncul seputar Pokemon Go, mulai dari kematian dan cedera hingga mayat yang ditemukan di sungai, kasus spionase, penghinaan, penipuan keuangan, hingga rumor tentang penurunan Nintendo. Menyikapi hal ini, saya mengajak kita bersama menjelajahi 6 skandal dan kontroversi terbesar yang melibatkan Pokemon Go. Dimulai dari ketidakbertanggungjawaban pemain. Bermain Pokemon Go bukanlah aktivitas yang bebas dari bahaya. Baru-baru ini, permainan ini mencatat kematian pertamanya. 2 pemain jatuh dari tebing. Sayangnya, ini tidak terlalu mengejutkan, karena fokus berlebihan pada layar ponsel dapat mengakibatkan tragedi. Bahkan ada kasus di mana seorang pembawa acara TV melintasi studio selama rekaman, benar-benar terganggu oleh permainan ini. Sekarang, bayangkan gangguan ini di jalanan, terutama di zebra cross. Sudah banyak kasus tabrakan yang tercatat, baik terhadap pejalan kaki maupun pengemudi yang bermain sambil menyetir. Situasi ini mencapai titik di mana polisi Prancis dan Amerika perlu mengeluarkan peringatan, meminta pemain untuk menghindari penggunaan permainan ini saat mengemudi. Namun, tampaknya peringatan tersebut tidak cukup. Seorang warga Kanada, misalnya, berhasil menabrak mobil polisi. Selain itu, ada laporan tentang orang yang menjelajahi tempat berbahaya untuk menangkap Pokemon dan akhirnya diserang. Dengan demikian, sebuah geng menarik pemain Pokemon Go dengan tujuan untuk mengancam mereka dengan senjata dan merampas barang-barang berharga mereka. Kasus lain melibatkan seorang pria yang, meskipun telah ditusuk, tetap melanjutkan bermain. Seorang master sejati tanpa diragukan lagi, konflik antar klan dan pergerakan massal. Pokemon Trash dan sekutunya akhirnya menanggung konsekuensinya. Kami telah merencanakan acara besar Pokemon Go di Paris. Ini bukanlah sesuatu yang baru, karena di Australia sekitar 5.000 orang berkumpul untuk acara serupa. Di Paris, 15.000 orang telah mengkonfirmasi kehadiran mereka untuk tanggal 14 Juli. Namun, keputusan telah diambil. Acara tersebut dilarang oleh Senat. Meskipun demikian, kami hadir dan kami banyak, tapi tetap saja melihat kerumunan orang dengan ponsel di tangan bisa terasa seperti sesuatu yang tidak nyata. Lihatlah apa yang terjadi di Central Park ketika Pokemon langka muncul. Polisi juga menerima banyak panggilan tentang individu-individu yang dianggap mencurigakan yang berkeliaran di sekitar perkemahan anak-anak, properti pribadi, atau daerah pedesaan yang tenang mengambil foto. Jangan tertawa, kami melihatnya di Facebook. Tapi, pada akhirnya, ini tidak berbahaya. Sulit untuk membayangkan bagaimana pemain Pokemon Go bisa benar-benar mengganggu ketertiban umum. Namun, dalam beberapa hal, mereka berhasil. Seperti yang kalian tahu, di Pokemon Go ada sistem arena yang harus ditaklukkan. Merah, kuning, dan biru. Dan terkadang, ini berujung pada pertempuran yang sebenarnya. Persaingan untuk lokasi nyata di dunia virtual ini mencapai titik ekstrim. Misalnya, di Amerika Serikat, pro-LGBT dan anti-gay terlibat dalam perang sengit. Sebuah gereja konservatif yang sebelumnya ditandai dengan coretan-coretan yang mengubahnya menjadi arena, diambil alih oleh tulisan dengan slogan LGBT, Love is Love. Tidak lama kemudian, gereja tersebut merespons dengan mengajak jemaatnya untuk merebut kembali arena tersebut dengan serangan balik yang bermoto, bertobatlah atau binasa. Suasana tegang, namun menarik. Sementara itu, apakah Pokemon Go mengumumkan akhir dari Nintendo? Dengan peluncuran Pokemon Go, Nintendo melihat nilai pasarnya meningkat,
lebih dari 8 miliar dolar. Lalu, dari mana datangnya gagasan bahwa Nintendo sedang menurun? Bagaimana jika saya katakan bahwa sebenarnya game mobile ini bukanlah yang sepenuhnya diinginkan oleh Nintendo? Surat kabar Le Monde menerbitkan artikel yang merinci hal ini. Artikel tersebut menjelaskan bahwa proyek ini sebagian besar dipimpin oleh Niantic dan Pokémon Company, tetapi penting untuk dicatat bahwa Pokémon Company bukanlah Nintendo. Pokémon Company adalah perusahaan independen yang bertanggung jawab mengelola hak dan komunikasi terkait Pokémon. Sementara fokus Nintendo adalah menjual konsol dan game dari merek mereka sendiri, Pokémon Company berusaha memperluas alam semesta monster mereka ke seluruh dunia, di semua platform yang memungkinkan. Nintendo terpaksa menyaksikan pertumbuhan Pokémon Go tanpa bisa campur tangan secara langsung. Dan, dalam hal keuangan, mereka hanya menerima €1 dari setiap €10 yang dihasilkan. Sisanya dibagi antara Apple, Niantic, dan Pokémon Company. Kecuali Nintendo melakukan langkah cerdik. Bagaimanapun, strategi untuk masuk ke pasar mobile sudah ada dalam rencana mereka. Sejak kematian Iwata, Nintendo memiliki CEO baru, Tatsumi Kimishima. Seorang mantan bankir, dikenal karena sikapnya yang tegas dan penuh tekad. Ia memulai kariernya di Nintendo sebagai direktur di Pokémon Company, yang berarti ia sangat memahami permainan ini dan tidak mudah tertipu. Dialah yang mendorong masuknya Nintendo ke pasar mobile dan juga yang menginvestasikan $20 juta ke Niantic bersama Google. Apa artinya kita tidak memiliki kendali atas sebuah permainan? Sementara kita mengurus keuangan kita, Google dan Nintendo berusaha mengendalikan hidup kita. Untuk mendaftar di Pokémon Go, misalnya, diperlukan akun Google dengan akses penuh. Permainan ini, secara harfiah, memiliki kekuasaan absolut atas hidup Anda. Ia dapat membaca dan mengirim email Anda, mengunduh data, foto, dan dokumen Anda. Dengan kata lain, segala sesuatu yang berkaitan dengan Anda. Sebuah masalah yang diidentifikasi oleh Adam Schreve, ahli keamanan siber, yang mengklasifikasikan permainan ini sebagai virus untuk ponsel Anda. Pada praktiknya, situasinya sedikit lebih kompleks dan data Anda tidak begitu mudah digunakan. Tenang saja. Selain itu, ini adalah kesalahan para pengembang. Mereka menjelaskan bahwa izin-izin tersebut ditandai dengan ceroboh. Namun, hal ini telah diperbaiki dalam pembaruan terakhir, dan Pokémon Go tidak lagi memiliki akses ke seluruh hidup Anda. Meski demikian, masih ada ruang untuk berbagai teori konspirasi. Terutama karena, pada akhirnya, semuanya melewati Google. Bagaimana Pokémon Go diprogram? Perlu diakui bahwa Pokémon Go sangat mengesankan. Sepertinya ia mengenal setiap detail kota Anda. Gang yang terlupakan, grafiti tersembunyi, pintu indah di lantai dasar gedung Anda, dan ini terjadi di seluruh dunia. Bahkan di Afghanistan, di tengah zona perang, Anda bisa bermain Pokémon Go. Anda mungkin berpikir ini adalah pekerjaan kolosal dan memakan waktu untuk sebuah permainan Pokémon. Dan Anda benar, Pokémon Go adalah hasil dari lebih dari 10 tahun upaya. Semuanya dimulai dengan John Hanke pada tahun 2000-an. Dia bertanggung jawab untuk menciptakan Google Ads dan memimpin divisi Geo Google yang meliputi Google Maps dan Street View. Sisi, Anda sudah tahu, mobil-mobil yang berkeliling dunia dilengkapi dengan kamera. Dia akhirnya akan meluncurkan sendiri, mengembangkan game untuk ponsel. Ingress. Ingress seperti Pokémon Go, tapi tanpa Pokémon. Sebuah petualangan urban besar untuk menguasai portal. Yang paling menarik adalah pembuatan portal-portal ini dilakukan secara kolaboratif. Anda bisa memotret suatu tempat dan menyarankan kepada Niantic agar tempat itu menjadi titik baru dalam game. Selain itu, data ini bisa diintegrasikan dengan aplikasi lain yang mereka luncurkan, yaitu Fail Trips, sebuah aplikasi mobile untuk turis yang memberitahu pengguna tentang titik-titik menarik di sekitar lokasi mereka. Siklusnya sudah lengkap, dan semuanya siap untuk peluncuran Pokémon Go. Portal-portal paling sibuk di Inggris berubah menjadi arena, dan titik-titik menarik berubah menjadi Pokéstops. Kota dipetakan berdasarkan jalan, taman, dan area perairannya, yang membantu menentukan jenis lingkungan dan, akibatnya, Pokémon yang muncul. Pemakaman penuh dengan Pokémon hantu, area perairan dengan Pokémon air,
dan taman yang dipenuhi spesies langka. Tidak ada sihir dalam presisi ini, hanya banyak usaha. Kontroversi tentang lokasi beberapa pedagang cukup puas. Barbar di Amerika Serikat yang dekat dengan arena mengalami peningkatan laba yang signifikan. Tapi orang Amerika yang tinggal di bekas Jarum ini, dia tidak begitu senang. Rumahnya berubah menjadi arena dan tetangga-tetangganya penasaran. Mengapa banyak orang di sekitar rumahnya? Kami melihat beberapa kasus serupa seperti kantor polisi yang sehari sebelum kedatangan para Pokefans harus meminta para pemain untuk tetap berada di luar. Ini membuat kita mempertanyakan bagaimana mungkin mengubah lokasi arena dan terutama apakah kita memiliki hak untuk dilupakan. Bisakah kita menghapus rumah kita dari permainan? Pertanyaan ini mencuat di Auschwitz, sebuah situs bersejarah di mana bahkan mengambil selfie dianggap tidak pantas. Jadi bayangkan berburu Pokemon di sana. Kontroversi semakin besar ketika diketahui bahwa di tempat-tempat peringatan yang didedikasikan untuk Holocaust dan genosida Yahudi, kita bisa menemukan Smogos. Ya, sebuah Pokemon yang menyerupai ranjau dan menggunakan gas beracun dalam pertempuran. Beberapa pemain juga mengamati bahwa di peta kolaboratif, seperti di Paris, ada konsentrasi Lipotu di pinggiran kota, sementara hanya satu yang terdaftar di kota, di kebun binatang. Apakah ini kebetulan semata, troll, atau lelucon kecil yang tidak pantas dari para pengembang? Bagaimanapun, kita bisa menemukan contoh di tempat-tempat di mana ada banyak penggemar, dan Pokemon bertarung di arena judo. Sesuatu memberitahu saya bahwa ini bukan sekadar kebetulan. Sebuah permainan tanpa masa depan. Ingat Miitomo? Ya, permainan seluler itu yang populer sebelum akhirnya terlupakan. Apakah Pokemon Go bukan hanya sekadar tren sesaat? Mungkin, tapi itu memiliki kelebihannya sendiri. Untuk memulai, akan ada banyak pembaruan. Pertukaran pertempuran antar pemain, peringkat, dan terutama Pokemon baru. Saat ini, kita hanya memiliki 151, tapi kita sudah mendekati 1000 di konsol. Dan yang terpenting, permainan ini memiliki potensi besar. Untuk memulai, akan ada permainan untuk dimainkan. Saat mengunjungi negara baru, itu bisa berfungsi sebagai panduan wisata. Akan selalu menyenangkan membuka Pokemon Go untuk melihat apa yang terjadi di sekitar jenis Pokemon apa yang menghuni daerah itu. Dan selain itu, operasi komersial besar. Jika besok kita bisa menemukan Mewtwo di setiap McDonald's, menurut Anda apa yang akan terjadi? Ya, benar. Kita bisa menciptakan geomarketing yang fantastis, mengembangkan atraksi di sekitar merek atau titik-titik tertentu. Dan percayalah, dengan begitu banyak uang yang terlibat, Pokemon Go memiliki semua yang diperlukan untuk menjadi salah satu platform pemasaran utama. Ide ini tidak luput dari perhatian, terbukti CEO sudah mengumumkan monetisasi Pokestops. Artinya, para pedagang akan memiliki kesempatan untuk menarik Pokemon dan, akibatnya, pemain. Mengesampingkan skandal, tidak bisa dipungkiri bahwa Pokemon Go masih merupakan pengalaman yang luar biasa. Keluar rumah, bertemu orang, tentu saja ini realitas virtual, sebuah permainan. Tetapi tetap saja, kita bergerak, berjalan di bawah sinar matahari, dan itu benar-benar menyenangkan. Pokemon Go begitu menonjol sehingga orang-orang mengonsumsi lebih sedikit pornografi dan bahkan YouPorn mengakui kekalahannya. Aplikasi ini terinstal di lebih banyak ponsel di seluruh dunia daripada Tinder. Kalian lebih suka melihat orang-orang di jalanan atau terkunci di rumah dalam semacam isolasi seksual. Jadi berhentilah menulis artikel yang meremehkan permainan ini. Ya, dunia terpesona kembali, dan jalanan beton kita telah berubah menjadi taman bermain yang penuh dengan rahasia dan harta karun untuk ditemukan. Dan hanya untuk itu, saya berterima kasih Pokemon Go. Dan itu saja kita telah mencapai akhir video ini. Saya harap kalian menikmatinya. Kalian bisa melihat Pokemon Trash yang membuat video luar biasa dengan 15 tips dan rahasia tentang Pokemon Go. Di komentar, beritahu saya tim mana kalian dan Pokemon langka apa yang sudah kalian temukan. Itu sangat menarik bagi saya. Bagaimanapun, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.